datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Hartono. Kali ini kita berjumpa pada sesi konsep dasar penyuntingan video bagian kedua. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang compositing dan footage. Oke. Jadi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa tekan juga tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Kuliah Daring. Oke, pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang proses alur kerja dari sebuah editing video, penyuntingan video, termasuk juga menjelaskan tentang transisi, berbagai jenis transisi, kegunaan, dan kapan menggunakan video transisi tersebut. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang compositing, masuk di dalamnya adalah tentang footage-nya itu sendiri. Baik. Oke, kita sebagai editor perlu memahami tentang sebuah footage. Ya, pada dasarnya footage itu merupakan material mentah berupa audiovisual yang dihasilkan baik dari proses rekaman maupun syuting atau produksi. Jadi hasil rekaman, hasil syuting, rekaman hasil syuting dalam bentuk audio video itu disebut footage. Nah, termasuk juga rekaman yang merupakan dokumenter. Ya, jadi rekaman dokumenter ini termasuk video yang sudah jadi. Jadi ketika kita atau saya membutuhkan ilustrasi untuk menjelaskan tentang kayak kemarin menjelaskan tentang transisi, saya membutuhkan footage berupa video yang ada gambar transisi tersebut. Ya, jadi footage itu ada hasil video, audio visual hasil rekaman, ada juga yang dokumenter. Jadi rekaman yang sudah ada. Oke, baik. Nah, pemahaman yang harus kita punya tentang sebuah komposisi menyangkut tipe dasar shot. Ya. Basic dari type of shot. Nah, setiap gambar yang dihasilkan atau kita sering sebut stock shot itu pada dasarnya memiliki tipe tertentu yang dapat dikelompokkan berdasarkan area pada objek yang diambil gambarnya. Kalau areanya yang diambil gambarnya wajah, biasanya itu masuk dalam pengelompokan close up. Kalau areanya adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu areanya full shot. Ya. Nah, dalam proses produksi atau shooting, seorang kamera person tidak saja harus menyediakan stock shot atau material audio visual, tapi juga harus mampu menghadirkan gambar yang dramatis, estetis, dan tentu saja informatif. Tiga hal ini penting untuk menghadirkan sebuah tontonan audio visual yang keren, yang enak dilihat, dramatis, estetik, punya nilai seni, dan juga informatif. Nah, ketiga faktor itu bisa didapatkan salah satunya melalui type of shot ini atau tipe shot ini. Ya, jadi ini pentingnya kenapa kita memahami tipe-tipe shot. Paling tidak, pada saat kita nanti menyusun gambar, kita tahu kalau umpamanya setelah menempatkan close up, berikutnya apa? Apakah harus extreme long shot? Kita ngerti aturannya. Jadi kalau habis close up, masuk dulu ke medium, baru full shot, atau baru langsung long shot. Jadi nggak semata-mata dari ekstrim tiba-tiba ekstrim close up, tiba-tiba ekstrim long shot. Oke. Tipe yang pertama adalah close up. Jadi
Close up adalah area pengambilan gambar dengan menampilkan objeknya secara jelas. Pada objek manusia biasanya close up mengambil gambar di sekitar area wajah. Nah, objek close up hanya manusia, benda juga bisa. Atau bahkan hewan atau binatang. Oke, seperti pada layar, close up ini memiliki subtipe. Ada 4. Yang pertama medium close up, kita bisa lihat pada gambar 1. Kemudian ada close up pada gambar 2. Kemudian ada extreme close up pada gambar 3. Dan yang terakhir big close up pada gambar 4. Ya. Perbedaannya cukup jelas. Medium close up adalah pengambilan gambar mulai dari atas bagian dada sampai ke atas kepala. Close up dari atas kepala sampai ke bawah dagu. Extreme close up biasanya berada pada area wajah tertentu, umpamanya mata, fokus pada mata, atau telinga atau hidung. Big close up ini lebih dekat dengan close up, tapi area yang diambil ada separuh dahi dan separuh dagu. Ya, oke, kita lihat pada gambar ini lebih jelas. Ini ada foto seorang perempuan. Kita lihat yang pertama. Nah, ini area medium close up dari atas dada sampai ke atas kepala. Kalau areanya kemudian berubah pada atas kepala sampai ke bawah dagu, ini namanya close up. Sedangkan jika kita mengambil separuh dahi dan separuh dagu, ini namanya big close up. Dan yang berikutnya adalah extreme close up. Kita memfokuskan pengambilan gambar pada objek wilayah tertentu seperti mata, hidung, mulut atau bibir atau telinga dan sebagainya. Oke, nah tadi adalah tipe shot pengelompokan ke dalam close up. Nah, sekarang pengelompokan kedua berdasarkan atau disebut atau digolongkan jadi kelompok long shot. Nah, long shot pengambilan gambar dengan mempertimbangkan unsur panorama atau background di sekitar objek. Ya, bedanya tadi kalau close up fokusnya pada objeknya, dia tidak menghiraukan panorama atau background, mengabaikan itu semua. Kalau long shot tidak, sebaliknya dia mempertimbangkan background, landscape di mana objek itu ada, atau panorama di mana objek itu berdiri. Umpamanya orang berdiri di tengah sebuah taman yang indah. Kalau diambil close up, rasanya sayang gitu, tidak menampilkan taman yang indah. Atau orang berdiri di pantai dengan suasana sunset. Gitu. Nah, kalau diambil close up, suasana sunsetnya tidak akan muncul gitu. Makanya butuh tipe yang berbeda, yaitu long shot. Seperti close up, long shot juga punya subtipe, ada 5. Yang pertama, extreme long shot. Kita lihat pada gambar pertama. Objeknya sangat kecil. Kemudian very long shot. Objeknya lebih terlihat, lebih besar. Kemudian long shot atau full shot. Nah, ini objeknya sudah terlihat, orangnya sudah terlihat. Pengambilan gambarnya dari atas kepala sampai ujung kaki. Kemudian ada medium long shot atau sering juga disebut knee shot. Dari atas kepala sampai ke lutut. Yang kelima adalah medium shot. Itu dari atas kepala sampai ke perut. Oke, kita lihat pada gambar berikut. Oke, nah, ini extreme long shot. Objeknya nyaris tidak terlihat, sangat kecil. Gitu. Makanya kita ingin memperlihatkan gambar adegan atau suasana pantai dengan sunset. Sama
objeknya sih tidak terlihat karena yang diutamakan di sini adalah suasana pantai dengan sunset. Nah, konsep ekstrim bisa kita lihat pada film-film, umpamanya film koboi biasanya. Ada sebuah gurun pasir, ada daun-daun berterbangan, kemudian dari jauh tampak sebuah titik yang makin lama makin jelas bentuk rupanya. Kelihatan bahwa itu adalah orang lagi menuntun kuda. Nah, ketika orang lagi menuntun kuda itu terlihat, dia sudah bisa disebut very long shot. Very long shot sama dengan long shot, panoramanya masih terlihat dengan jelas karena objek manusianya masih terlampau, masih kecil gitu. Komposisinya masih kalah dibanding panorama. Oke. Kemudian ada long shot. Long shot sudah 50-50 deh. Objek manusianya sudah terlihat dari ujung kepala ke ujung kaki, tapi panoramanya juga masih tetap terlihat. Kemudian ada medium long shot. Ini yang disebut knee shot, dari atas kepala sampai ke lutut atau dengkul. Nah, kemudian ada medium shot. Medium shot ini dari atas kepala sampai ke daerah perut. Oke, semakin objeknya semakin dekat, panoramanya semakin komposisinya atau tidak menjadi prioritas lagi. Yang jadi prioritas justru objeknya, orangnya. Oke. Nah, berikutnya tipe dasar shot yang berikutnya adalah group shot atau two shot. Ini merupakan pengambilan gambar di mana objeknya terdiri dari dua objek sekaligus atau lebih. Dua objek atau lebih. Kalau dua objek seperti gambar pertama itu disebut two shot. Kalau lebih, dia akan lebih disebut group shot. Tipe berikutnya adalah over the shoulder. Ini pengambilan gambar di mana komposisi kedua objek berdiri saling berhadapan. Ini biasanya pada adegan atau orang sedang berdialog, ngobrol. Nah, over the shoulder ini kamera memanfaatkan bahu salah satu objek untuk foreground. Ya, untuk ini depan gitu. Seperti pada gambar 2. Oke, kita lihat. Kalau 2 disebut two shot. Kalau 4 dan seterusnya group shot. Nah, setelah kita mengenal tipe dasar shot, kemudian kita juga akan harus mengenali tentang kamera movement atau pergerakan kamera. Ya. Pergerakan kamera bisa terjadi pada atau bertumpu pada sumbu mounting, baik itu horizontal maupun vertikal. Biasanya ini menggunakan tripod atau monopod. Nah, gerakan kamera yang pertama adalah tilting. Ini gerakan mengangguk ke atas, ke bawah. Gerakan kedua disebut panning. Ini gerakan menoleh kanan, kiri. Ini panning right atau panning left. Menengok kanan atau menengok kiri. Yang berikutnya gerakan kamera ketiga disebut pedestal. Ini gerakan kamera naik turun seperti orang berdiri kemudian jongkok atau jongkok kemudian berdiri. Oke, kita lihat pada contoh pedestal pada gambar berikut ini. Objeknya diam, kameranya bergerak ke atas, naik, atau sebaliknya, turun. Baik, berikutnya.
Pergerakan kamera berikutnya ada yang disebut following atau tracking. Ini berbeda dengan gerakan kamera tilting, panning, dan pedestal tadi. Kalau tadi yang bergerak kamera tetap pada dia gerakannya tetap sumbu. Jadi kameranya bergerak statik, tapi dia menoleh kanan kiri atau mengangguk ke atas bawah. Gitu. Nah, kalau pada pergerakan kamera following dan tracking, kameranya benar-benar ikut bergerak, di mana kameramennya juga bergerak mengikuti objek. Namanya objeknya lagi lari, kameramennya ngikutin. Nah, gerakan ini ada dua, tadi disebut following dan tracking. Gambar adalah following, di bawah adalah tracking. Kita lihat lebih jelasnya seperti berikut ini. Nah, ini gambar following. Oke, objek bergerak, kemudian kameranya bergerak. Oke, berikutnya tracking. Pada tracking, gerakan kamera bergerak di atas sebuah rel yang sudah di-set atau ditentukan. So, biasanya ini menggunakan dolly track. Jadi, kameramen dan kameranya berada di atas sebuah kereta, didorong, nanti bergerak maju, mendekati objek atau mengikuti objek. Atau objeknya yang diam, kameranya bergerak. Oke, berikutnya. Tadi kita mengenal pergerakan kamera. Kameranya yang bergerak. Nah, sekarang kameranya yang diam, tapi lensanya bergerak. Ini namanya pergerakan lensa atau lensa movement. Ya, gerakan lensa ini dinamakan dengan zoom. Ada zoom in, yaitu gerakan mendekati objek, jadi dari objek medium ke close up namanya. Atau sebaliknya, gerakan zoom out. Ini dari objek close up kemudian menuju full shot atau menuju medium. Jadi kebalikan dari zoom in. Oke, berikutnya. Ini ada penggangguan ini. Anak saya mengganggu. Oke, berikutnya. Oke, kategori dasar shot. Sekarang kita mengenal kategori dasar pengambilan gambar. Yang pertama adalah simple shot. Jadi, pengambilan gambar yang sangat sederhana. Cirinya, pertama, tidak ada pergerakan lensa. Lensanya diam, kemudian tidak ada pergerakan kamera, tidak ada pergerakan mounting. Pergerakan mounting itu yang tilt up, tilt down, panning, dan objeknya juga nyaris tidak bergerak. Kalaupun bergerak ya bergerak sederhana, pokoknya berkedip, menggaruk, dan sebagainya. Biasanya kameranya diletakkan pada di atas tripod atau monopod. Oke. Kategori dasar yang kedua adalah complex shot. Ini lebih kompleks daripada yang sederhana. Cirinya, satu, ada gerakan lensa. Kalau tidak gerakan lensa, berarti ada gerakan kamera. Tapi tidak ada gerakan mounting, jadi nggak ada atas bawah kanan kiri. Objek juga nyaris tidak bergerak. Oke. Berikutnya kita bisa lihat complex shot many content. Jadi ini lebih kompleks lagi. Cirinya dari kategori ini adalah pertama panning, menoleh kanan kiri, mengangguk, tilt up, atau gerakan dua-duanya pan dan tilt, mengangguk dan menoleh. Kemudian gerakan lensa, zoom atau fokus gitu, dari out focus ke fokus, dari yang gambarnya pudar menjadi jelas, atau gerakan lensa dan pen ya, menyembunyikan zoom dengan menolehkan kamera, atau gerakan lensa dan tilting kanan atas bawah, menyembunyikan zoom dengan menganggukkan kamera, atau yang ketujuh adalah gerakan subjek dan panning. Jadi gerakannya
si subjeknya bergerak ke kanan, kemudian kamera ikut menoleh ke kanan. Atau gerakan subjek, kemudian kameranya ke atas ke bawah, tilt. Nah, ini complex shot many content. Oke, berikutnya kita masuk pada pengembangan shot atau development shot. Nah, ini cirinya lebih kompleks lagi gitu. Jadi ada gerakan kamera, ada gerakan lensa, ada gerakan mounting sekaligus, dan subjeknya juga aktif bergerak. Seperti tadi objek lari kemudian diikuti oleh drone. Gitu. Oke. Atau gambar ini, objek bergerak, kamera tracking, pedestal, lensa juga bermain. Nah, ini kategori dasar tentang pengambilan gambar. Ada simple, ada kompleks, dan pengembangan shot. Oke, pada sesi ini cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih telah mengikuti kuliah daring. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, share, dan berikan komen. Terima kasih. Sampai jumpa pada sesi